Di antara cara-cara orang-orang pada zaman modern ini menghilangkan kegalauan, kesedihan, dan keputusasaannya terhadap kehidupan yang dijalaninya, yaitu salah satunya dengan cara berpikir stoik, yaitu suatu cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip stoikisme. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah Islam memandang stoikisme ini? Adakah prinsip-prinsip kebahagiaan dalam stoikisme ini yang bertentangan dengan Islam? Cari tahu jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin membahas suatu topik belakangan ini, bahkan beberapa tahun ini, yang dianggap obat kebahagiaan bagi generasi-generasi milenial, orang-orang yang hidup pada masa modern ini, yaitu suatu pemikiran stoikisme atau bahasa Inggrisnya stoicism. Nah, stoikisme ini adalah suatu pemikiran atau suatu aliran dalam filsafat Yunani yang muncul sejak abad 300 sebelum Masehi. Dan di antara tokoh-tokoh yang paling masyhur yang mempelopori, yang menyebarkan pemikiran ini yaitu diantaranya Seneca dan Marcus Aurelius. Nah, pada dasarnya stoikisme ini sebenarnya banyak prinsip-prinsipnya untuk hidup bahagia dan hidup tenang. Jadi stoikisme ini pada dasarnya, cara sederhana memahaminya yaitu suatu pemikiran di mana manusia itu menerima nasib yang terjadi pada dirinya dengan cara mengendalikan emosi-emosi negatif yang ada pada dirinya. Ini merupakan prinsip yang banyak digaung-gaungkan dan dipakai oleh generasi-generasi milenial, yang mana memang pada zaman sekarang kita sangat mudah terkena insecurity, kita sangat mudah galau, gelisah karena masalah-masalah kehidupan. Nah, stoicism ini dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menghilangkan keresahan-keresahan tersebut. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya perspektif Islam terhadap stoikisme ini sendiri? Berhubung sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus hati-hati dalam menerapkan suatu yang datangnya bukan dari Islam. Nah, stoikisme ini sendiri dia berasal dari filsafat Yunani. Nah, apakah ada pertentangan dalam prinsip-prinsipnya dengan ajaran-ajaran Islam? Jadi di sini saya ingin membahas dua hal saja. Jadi sebenarnya ada beberapa prinsip dalam stoikisme ini yang cocok dengan ajaran Islam, tapi ada juga yang tidak cocok. Nah, yang pertama yaitu yang cocok. Apa prinsip stoikisme ini yang cocok dengan ajaran Islam? Nah, dalam stoikisme itu kita mengenal teori yang namanya Dikotomi kendali. ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal artinya sesuatu yang bisa kita kendalikan diri kita, sedangkan eksternal yaitu yang berada di luar kendali kita. Misalnya saya waktu lebaran pakai baju kesukaan saya. Misalnya baju kesukaan saya itu baju warna kuning misalnya. Saya senang warna kuning, apapun yang berwarna kuning saya senang misalnya. Kemudian saya pakai dan orang melihatnya beda-beda. Ada yang melihatnya, oh bagus, tapi ada juga yang melihatnya, oh norak, oh jelek gitu. Nah, orang-orang mengatakan saya ini memakai baju yang bagus atau jelek, itu saya nggak bisa maksa mereka. Saya nggak bisa mengendalikan orang-orang itu mengatakan saya bagus. Saya nggak bisa mengendalikan pula orang-orang yang mengatakan pakaian ini jelek. Nah, ini artinya komentar orang ini di luar kendali saya. Yang bisa saya lakukan adalah
ya saya bersabar. Kalau emang saya nyaman dengan pakaian ini, kalau emang saya nggak nyaman ya saya ganti pakaian gitu. Ataupun misalnya kita dalam bersosial media, kita update status, kita bikin foto, kita upload foto atau video di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, sebagainya. Kemudian ada yang komen, ada yang memberi semangat, memberi apresiasi, ada juga yang memberi komentar negatif, mengatakan oh jelek, oh nggak layak, gini-gini. Nah, komentar orang itu kita nggak bisa mengendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah ya diri kita. Kita ingin bersabar atau kita ingin terpengaruh dengan kata-kata orang tersebut. Terpengaruh ini bisa terpengaruh positif, jadi semangat kalau disemangati, ataupun terpengaruh negatif, kita jadi down, jadi putus asa gara-gara di caci maki misalnya. Dimensi internal eksternal ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Irdha bima qassamallahu laka, takun aghdan nas." Ridhoilah, terimalah dengan ridho apa-apa yang Allah bagi, apa-apa yang Allah tetapkan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang kaya menurut Islam itu orang yang mampu menerima apa yang ditakdirkan Allah. Dia merasa cukup. Nah, begitupun dalam hal stoikisme ini kita diajarkan untuk ya terima aja apa yang orang bilang. Ya, kita cukup kendalikan apa yang ada dalam diri kita. Kalau dalam Islam pun diajarkan juga ajaran-ajaran seperti qanaah, ya, menerima takdir. Rukun iman kita pun ada percaya kepada qada dan qadar. Kita menerima takdir. Nah, sebenarnya lebih spesifik lagi, teori ini membicarakan tentang bagaimana kita mengendalikan emosi, mengendalikan amarah kita. Kita mau marah nggak terhadap orang yang komen negatif terhadap kita? Nah, ini pun sejalan dengan prinsip Islam. Di Islam diajarkan, Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Oh, kamu jangan marah. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarah. Dan para ulama sufi, para filosof Islam pun banyak berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan emosi kita, diri kita. Yang intinya adalah ya kita bisa mengendalikan diri kita ini ketika kita tidak berharap kepada makhluk, tapi kita berharap kepada yang Maha Kuasa. Banyak yang kecewa, banyak yang marah karena dia menaruh harapan kepada makhluk. Tapi coba kita menaruh harapan kepada Allah, maka itu tidak akan kecewa. Jadi kurang lebih dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam dan cocok-cocok saja. Ada juga prinsip lain dari stoikisme ini yang kurang cocok dengan ajaran Islam. Misalnya dalam hal